bulan yang lewat tahun dulu, tahun yang lalu. Nah sekarang kita masuk tahun baru, tahun pertemuan kita termasuk pertemuan pertama untuk tahun yang sekarang. Insya Allah berlanjut, begitu bertemu Jumat pertama, Jumat ketiga. Jika Allah masih menghendaki pertemuan kita, insya Allah pertemuan bisa berlanjut. Iya, pada Jumat ketiga bulan lalu kita sudah masuk pada bahasan yang ketiga, fi aksi hadhil qaidah, lawan dari kaidah yang menjadi bahasan utama, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudian sampai derivasinya, turunannya banyak ke bawah, dan dari situ ada kaidah-kaidah yang merupakan lawan dari kaidah yang sudah disampaikan di atas, yaitu ada kaidah al-aslu idza tasaqat idza tasa'at daqat, terus ada lagi apabila daqat tasa'at. Nah, disatukan oleh ahli usul yang lainnya dengan kalimat kullu ma tajawaza hadduhu in akasa ila titihi. Setiap yang sudah melampaui batasnya, terserah apakah melampaui batas keleluasaan atau melampaui batas kesempitan, maka itu akan terjadi in akasa ila titihi, akan kembali dibalikan pada lawannya. Segala sesuatu yang telah lebih meluas kembali menjadi sempit. Segala sesuatu yang telah terlalu menyempit kembali menjadi luas. Itu disatukan antara dua kaidah yang berlawanan. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bahasan yang keempat, yaitu di bawah tema maudhu fi asbabit takhfif, mengenai sebab-sebab peringanan, kelonggaran. Nah, iwatiman sebagai pengantar dalam agama kita, bila sesuatu untuk dilakukan sulit atau bisa saja cuman terlalu mengambil resiko, dan juga ada masalah yang tidak berkaitan dengan persoalan masyaqqah dan tidaknya, untuk pelaksanaan ibadah ada sejumlah peribadatan yang tidak mesti begitu bisa berubah, mengalami perubahan. Dalam istilah lain, suatu perbuatan yang harusnya dilakukan A, akan tetapi ada penyebab tidak mungkin atau sebagai keleluasan dari Allah yang dari A menjadi B. Nah, hal yang semacam itu yang asalnya sulit jadi ringan, itu dalam bahasa usul fikihnya takhfif. Takhfif keringanan, jamannya takhfifat. Ada sejumlah keringanan. Nah, kita sekarang bukan akan membicarakan macam-macam keringanannya bukan. Nanti kita masuk pada macam keringanan itu berapa gitu. Sekarang sebelum itu masuk dulu penyebab. Apa yang menyebabkan lahirnya keringanan gitu. Jadi sebelum kita masuk pada macam penyebab, macam keringanan itu apa-apa saja, terlebih dahulu oleh si pengarang kita digiring mengenal dulu penyebab yang melahirkan timbulnya keringanan. Bisa dipaham? Nah, jadi sebelum masuk pada masalah yang ringankan, lebih dahulu diambil dulu penyebab-penyebabnya. Gitu. Nanti dari penyebab ini maka lahir keringanan. Dalam kata lain sebagai hukum kausalitas, sebab akibat.
Kok akibatnya yang ini kenapa? Sebab ada sebabnya gitu ya. Itu ya kita bicara sebagai penyebabnya dulu. Bisa tergambar nggak? Oke. Itu dalam judul yang sekarang kita hadapi, fi asbabit takhfif. Dalam atau mengenai penyebab-penyebab keringanan. Ya, sampai timbulnya diberikan keentengan, keringanan, kelonggaran, itu apa saja yang menjadi penyebabnya. Itu ya. Oleh para ahli usul di sini disebutkan bahwa penyebab-penyebab lahirnya keringanan itu ada 7. Ya, dalam tulisan Arabnya, inna asbabat takhfifi fil ibadati ya wa ghairiha sab'atun. Sesungguhnya penyebab-penyebab keringanan, keentengan, kelonggaran dalam sejumlah ibadah. Fil ibadat, dalam sejumlah ibadat. Wa ghairiha, dan juga yang lainnya itu ada berapa? Sab'atun. Nah, ini kita akan berbicara latar belakang ya. Latar belakang timbulnya keringanan itu apa saja. Ya, insya Allah bisa tergambarkan. Nah, baik, kita lihat nomor 1. Al-awwalu, yang pertama, as-safar. Safar. Perjalanan, bepergian. Ya, mungkin orang Sunda ngomongnya nyaba. Ya. Nah, al-awal as-safar. Bepergian, perjalanan. Lahir safar, ada safar, akibat adanya safar itu akan melahirkan keentengan dalam pelaksanaan ibadah. Nah, pelaksanaan ibadah ini enteng, penyebabnya ada safar. Insya Allah lebih paham kalau sudah masuk contoh. Nah, kata penyusun warukhasuhu kathiratun. Warukhasuhu, kelonggarannya itu bukan satu tapi banyak dalam ruang lingkup masalah ibadah dan termasuk yang lain. Nah, safar dalam perjalanan. Lahirlah sejumlah rukhsah, keringanan, kelonggaran. Salah satu yang disampaikan oleh penulis kal qasri, adanya qasar itu karena adanya safar. Nah, kalau tidak ada safar, ada qasar? Tidak ada. Adanya qasar karena adanya safar. Gitu kan? Safar ini sebagai penyebab bolehnya salat yang asalnya harus tam menjadi boleh jadi qasar. Kenapa lahir qasar yang asalnya tam dari 4 jadi 2? Penyebabnya adalah safar. Gitu. Ya, di sini rasanya tidak asing sebab kita semua pernahlah melakukan qasar disebabkan safar ya, gitu ya. Nih, terserah ketika sholat safar itu mau dilaksanakan sendiri-sendiri atau dilaksanakan berjamaah. Itu di kita sudah tidak asing lagi. Kenapa kok di qasar? Oh, saya sedang safar. Sampai-sampai Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat di perjalanan sampai di sebuah tempat, di situ datang waktu sholat. Maka Rasul menyatakan, sholatlah kalian sebagaimana biasa di tempat. Kenapa? Sebab nahnu qaumun safrun. Kami ini kaum yang sedang safar. Artinya Rasul akan mengqasar. Nah, orang yang ada di sana jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Yang boleh qasar siapa? Yang di perjalanan. Itu. Cuman persoalannya, apakah qasar itu mutlak harus dilakukan atau dalam posisi boleh? Hanya sebatas utama.
Misalkan, apakah setiap orang yang safar dia harus sholat qasar atau sebatas boleh dan utama? Iya, di sini perlu dipahami. Yang namanya di perjalanan lantas mengqasar sholat itu bukan mutlak harus diqasar. Boleh, cuman ada lebihnya. Lebih utama kita melaksanakan qasar berdasar pada keterangan ambillah rukhsah dari Allah gitu kan. Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Jadi boleh, cuman ada lebihnya, bukan sebatas boleh. Nah, ini adanya qasar karena dalam masalah jamaah. Catatan penting Utiman, kalau kebetulan kita sedang safar, lantas kita menjadi makmum bareng dengan orang yang setempat di sana. Jam mukim ya. Mereka sholatnya tam kan? Kita jadi makmum. Jangan mentang-mentang kita sedang safar. Ikuti sholat mereka tam. Dulu pernah terjadi di kita ini. Sudahlah ikut sholat duhur, ikut semuanya. Ketika mereka tahiyat awal, yang safar tahiyat akhir gitu. Begitu mereka berdiri ini salam, disambung lagi 2 rakaat sekalian jama dengan asarnya gitu kan. Jadi itu untuk satu sholat, ini 2 sholat. Tidak begitu. Shollu bi sholatihim, sholatlah kalian mengikuti sholat mereka gitu. Ini menunjukkan juga bahwa yang namanya qasar tidak mutlak wajib dilakukan. Ya, kalau misalkan kita mau sholat jadi imam, kita bicara pada mereka, kami ini kaum yang sedang safar. Artinya kalaupun mereka ikut boleh, cuman jangan ikut qasar. Mereka harus tambah 2 gitu kan gitu. Bisa paham? Ini contohnya aja, adanya safar melahirkan adanya qasar. Kemudian saya tambahkan saja, ini sebagai salah satu gambaran untuk mencoba mengkanter pendapat bahwa dalam ibadah ada kias. Perhatikan, ini bisa dipakai alat pemahaman, terutama kita memahami menyebarkan pada orang, sekaligus kita bisa mengkanter orang yang menyatakan dalam ibadah ada kias, dikiaskan. Antara lain mereka mengkiaskan nawaitu usuli itu pada niat haji. Itu sebenarnya panjang. Cuman kita ambil saja yang celah-celah yang lebih lurus untuk meluruskan pemahaman itu. Kita berprinsip la qiyasa fil ibadati. Nah, lantas mereka mengiaskan, udah dikiaskan saja. Nah, kalau ada kias dalam ibadah, itu harus ajeg, kiaskan yang lain-lainnya. Sebentar, qasar disebabkan safar. Qasar buat apa? Buat sholat ya, sholat. Kemudian mereka kiaskan saja, karena dalam ibadah pun ada. Kalau itu mau dipegang, jangan kagok. Ketika safar saum setengah hari, kan gitu. Ya kan qasar ya. Nah itu kan tidak. Ini artinya beda ibadah satu dengan yang lainnya gitu. Padahal sama-sama, yang sedang saum safar kan, yang tidak saum safar dengan safar ada qasar buat sholat. Bagaimana saumnya bisa diqasar? Kiaskan saja ke salat gitu. Oh, tidak bisa. Bisa paham? Syukur. Kita lanjut ya. Contohnya lagi diberikan ini wal jam'i, jama. Sebenarnya ini jama ya, tanpa safar pun ada diperbolehkan. Tetapi salah satu penyebab jama adalah qasar. Sebenarnya tanpa safar pun jama bisa dilakukan. Itu masalah lain. Cuman antarin penyebab adanya jama karena safar itu. Nah, yang lahirlah dalam istilah kalau mau sempurna jama qasar. Ya di jama ya di qasar. Jama dalam artian sisi menyatukan 2 tempat, 2 waktu dalam satu waktu. Qasar dalam artian
pengurangan hitungan ibadah itu, ya. Itu. Dulu pernah jelaskan bahwa istilah salat itu ada istilah salat tam, ya. Ada istilah qasar, ada istilah jamak, ya. Gitu. Ada istilah jamak qasar. Kalau tam berarti sempurna. Kalau qasar berarti ringkas. Nah, jamak berarti menyatukan dua waktu sama. Nah, kemudian qasar meringkas. Jika ternyata dua waktu sholat ini disatukan dalam satu waktu, itu jamak. Dilihat dari sisi meringkasnya itu qasar, maka lahir istilah jamak qasar. Oke, kita terus. Jamak sudah diberitahukan, sebagai contohnya wal fitri, buka. Orang yang sedang safar diperbolehkan buka, silahkan gitu. Cuman kesempatan buka karena safar ini jangan dijadikan alasan. Saking pengennya buka, safar dulu, sudah ngaco dari awal itu mah. Ya, gitu. Tetap saja kuncinya innamal amalu binniat gitu. Betul sih boleh, cuman niat Anda dari awal sudah salah gitu. Ya, kita lanjut ya. Fitrun boleh buka. Lalu wal mashu aktsara min yaumain wa lailatin. Al mashu nu yang di al mashi wal mashi, mengusap yang dimaksud mengusap sepatu, ya. Wal masih dan mengusap sepatu ketika berwudu boleh dilakukan aktsara min yaumin wa lailatin. Ini penjelasan begini. Bagi orang yang mukim diperbolehkan berwudu mengusap sepatu, tapi temponya hanya 1 hari 1 malam. Gitu. Misalkan iwati iman beli sepatu, ya, seneng banget gitu kan, begitu dipakai enak dan seneng, mau wudu nyoba-nyoba, nggak dibuka kakinya gitu, sepatunya dibuka karena masih sonok banget, silahkan. Tak jasa dikasih waktu 1 hari. Termasuk misalkan iwatu iman sedang hajat di tempat kan, waduh kalau harus buka sepatu repot lagi nih, silahkan wudunya pakai sepatu, sholatnya mau dipakai silahkan, mau dibuka silahkan gitu. Tapi jangan sampai lewat 1 hari 1 malam. Namun menurut saya ya sebenarnya itu meskipun boleh gak enak itu masa gak biasa nih gitu ya. Oke. Nah sekarang lahir aja safar datang, maka yang diperbolehkan 1 hari ini sekarang memanjang menjadi boleh sampai 3 hari. Nah adanya kelonggaran untuk mengusap sepatu yang asalnya boleh 1 hari menjadi 3 hari 3 malam karena ada safar. Cuman catatan illa min janabatin. Kalau sudah janabat buka gitu. Kudu mandi maneh ya gitu. Iyalah. Dah ya. Ini safar sebagai penyebab lahirnya keringanan, keentengan, kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah. Jelas nggak ada permasalahan? Oke, kita masuk pada penyebab kedua. Atsani, penyebab yang kedua lahirnya keringanan al-maradu, sakit. Sama dengan adanya sakit, maka rukhsah yang timbul pun bukan satu. Wa rukhasuhu sama, kathiratun aidan, banyak juga. Nah, apa contohnya? Katayamumi.
mumi inda masyaqqati istimalil ma'i, manakala ya masyaqqah, sulit, payah, bahaya. Kapan? Ketika menggunakan air, sakit, harus wudu. Tapi kalau wudu, aduh, gawat ini. Pertama tidak kuat, dingin. Atau kedua khawatir kalau dengan wudu tambah. Udah sudah saya. Kamu wudu tayamum saja. Itu. Di zaman Rasul ada seorang yang luka. Luka itu bagian dari sakit ya. Sakit yang disebabkan dengan pukulan benda tajam. Nah, ada seorang sahabat mau salat, bertanya pada kawan-kawannya, bagaimana saya? Kata mereka, udah kamu harus wudu, bahkan mandi kalau memang itu ya, kalau dalam kondisi wudu. Orang ini sudah melakukan wudu, ternyata ketika kena air itu lebih parah. Si luka itu bahkan menyebabkan ajalnya habis datang. Maka setelah Rasul tahu, Rasul menyatakan seolah-olah dia dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu. Nah, tidak begitu. Silahkan saja diusap bagian atasnya. Kalaupun bagian atasnya masih sulit, tutup kain yang atas. Masih saja pakai kain ada bahaya, lewat saja. Ya. Kalau menggunakan air. Sekarang ada penggantinya tayamum, udah. Tayamum pakai. Nah, itu disebabkan karena sakit. Nah, kemudian wal qu'ud bis shalah. Iman, salat diharuskan sambil apa? Berdiri kan? Shollu iman atau sholli iman. Salatlah kamu sambil berdiri, wajibnya berdiri. Lantas ada orang tidak bisa berdiri, parah, atau dalam kondisi kepala pusing luar biasa. Nah, udah jangan dipaksakan berdiri. Yang asalnya Anda tidak boleh duduk, tapi karena Anda sakit tidak bisa, silahkan duduk manislah gitu. Lakukan sambil duduk. Ini lahirnya duduk karena ada sakit tadi. Kemudian dengan duduk pun tidak bisa. Ada kelonggaran lain, silakan. Wa illam yastati fa'ala jambin, berbaringlah sudah. Berbaring sudah bisa, cuman gerakan-gerakan sudah bisa apa-apa. Sudah cukup bacaan saja. Bacaan pun sudah tidak ingat, sudah disolati saja, mudahlah gitu kan gitu. Iya. Ini lahirnya kelonggaran, keringanan ini yang timbul dikarenakan adanya sakit. Itu. Kemudian wal jami yang tadi ya. Jama yang tadi karena sakit pun perbolehkan. Terus wa takhalluf anil jamaah. Maaf, ini takhalluf anil jamaah yang dimaksud tidak ikut berjamaah. Takhalluf tidak ikutan dalam berjamaah. Iya, tapi catatan penting harus diingat baik-baik. Berjamaah itu hukumnya sunat. Berjamaah hukumnya sunat. Ada orang salatnya tidak berjamaah, padahal ia tidak sakit. Sah enggak? Sah. Cuman keutamaan berjamaah tak kebagian. Bahkan Rasul saking marahnya terhadap orang yang tak abaikan berjamaah, begitu adzan tidak datang, kata Rasul, kalaulah ada yang bisa mengimami, aku suruh dia jadi imam dan aku pergi pada mereka yang tidak datang berjamaah, aku bakar rumah mereka. Meskipun tidak dilakukan, hanya gambarannya, luar biasa sayang meninggalkan berjamaah itu. Nah, sekarang ditakdirkan orang ini tidak ikut berjamaah dengan catatan karena sakit. Dia tidak punya masalah, tidak akan tercela.
Tidak akan kenapa, tidak. Berbeda dengan yang sehat jamaah. Itu ada pertanyaan kenapa gitu. Oke, kita lanjut dulu. Berjamaah tidak ikut, ini karena sakit. Yang kemudian lagi wal jum'ati ma'a husulil fadilah. Wal jum'ati juga meninggalkan. Ini kembali pada kata-kata ya at-takhalluf anil jamaah, tidak ikut berjamaah, meninggalkan berjamaah. Terus masuk lagi wa takhalluf anil jumu'ah, tidak mengikuti sholat Jum'ah. Itu sudah jelas berdasar hadis kan gitu, bahwa sholat Jumat itu wajib pada semua muhtalim kecuali 4 kan, abdun mamlukun, terus sabiyun, terus maratun, kemudian saling maridun. Pada sakit silahkan tidak ikut Jumatan. Persoalannya orang ini kalau sehat ikut Jumatan, kalau sehat dia selamanya ikut berjamaah. Ketika dia tidak berjamaah, tidak ikut Jum'ah karena sakit, hilang ganjarannya enggak? Tidak, ganjarannya tetap utuh, tercatat sebagaimana dia biasa melakukan. Bagi yang biasa berjamaah, lantas dia tidak bisa berjamaah karena sakit, nilai jamaah buat dia tidak hilang, tetap. Tetapi bagi orang yang tidak suka berjamaah lantas sakit, sendiri lagi tidak nilai apa-apa. Gitu. Ya. Bisa dicerna? Alhamdulillah. Baik, jadi tidak ikut Jumatan tapi tetap ma'a husulil fadilah. Tetap dia mencapai keistimewaan, keutamaan berjamaah ada, keutamaan Jumatan ada bagi dia, meskipun dia tidak ikut. Kenapa tak ikut? Dikarenakan sakit yang tadi. Sama wal fitri. Iya. Wal fitri itu kembalinya kepada kata yamumi, atopnya ke atas yang aslinya. Nah, kalau di sini tentu watakhallufi yang dekatnya. Maka wakal fitri seperti berbuka saum. Bagi yang sedang saum lantas ia sakit, boleh tidak saum, boleh berbuka saum gitu. Fi Ramadan. Nah, yang akhir contohnya watadawi bin najasat. Tadawi itu dari kata-kata tadawa, ya tadawa. Kalau kita ambil wajan yang asli, tafa'ala, ya tafa'alu, terus tafa'ulan. Yo ari sorop. Jangan sarap. Sok sarepkeun ngarah surup, ya. Ahli sarap jangan sarap, sarepkeun biar surup. Coba. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Wajankan ke sini, timbangkan. Tadawa, ya tadawa, terus tadi kan tafa'ulan, harusnya tadawuyan gitu. Tapi ternyata bukan tadawuyan, tadawiyan. Gitu. Maaf, dibekali soropnya. Biar tambah sarapnya bagus ya. Kan secara wajar itu tafa'ulan. Harusnya tadawuyan. Kenapa kok tidak tadawuyan? Di sini tadawiyan. Ini urusannya urusan iklal, iklam, idgham. Urusannya bagian sorok. Kenapa tadawiyan? Tadawiyan jadi tadawiyan itu lil munasabati, karena untuk mengikuti keselarasan di depannya ada iya. Iya lebih cocok di sini suaranya kasroh gitu. Tadi tafa'ulan sebab bukan iya. Harusnya tadawuyan, karena mereka tak biasa, sulit mengucapkan, maka
Harokat domah diganti dengan harokat kasroh, alasannya lil munasabah. Nah, maka di budilatil domatu kasrotan, digantilah domah dengan kasroh lil munasabah. Kalau bukan iya, tetap harus tapaulan, tadakulan, tapakuron, tahasuban, anger, gitu ya. Clear? Puas. Ya, bagi yang pernah makan pesantren barangkali teringatkan, tapi yang tidak pernah makan pesantren kayaknya ya agak perlu mengerutkan kening. Baik teman. Watadawi bin najasati, dan berobat dengan masalah yang najis. Ini Watiman sebentar ya. Ada dua kalangan pendapat bahwa berobat dengan hal yang najis, ada yang menyatakan haram, tidak boleh. Kemudian pendapat lain menyatakan berobat dengan yang najis tidak haram. Itu tidak haram. Itu sudahlah keluar dari perbedaan pendapat. Bagi yang menyatakan berobat dengan yang najis itu haram, ketika dalam kondisi sakit obatnya dengan itu ya, karena keterpaksaan bolehlah gitu. Bagi yang menyatakan berobat dengan yang najis tidak masalah, tidak masuk contoh ini. Ya gitu. Dah. Tambah liur. Untuk ngeliur mana. Ya kita lanjut ya teman. Ini keringanan yang lahir disebabkan adanya sakit. Yang ketiga, yang ketiga al-ikrah, dipaksa, ditekan karena keterpaksaan, karena ditekan. Ya. Fa innahu yubihut talafudu bi kalimatil kufri. Fa innahu, bahwa yang namanya penekanan, yang namanya paksaan, ditekan dipaksa, itu akibatnya akan membolehkan orang yang ditekan dipaksa diancam untuk apa? Atalab yupidu talafudo, bukan talafudo, yubihut talafudo, membolehkan untuk mengucapkan kalimatal kufri, ya, bi kalimatil kufri. Maaf, kalau orang dalam kondisi wajar-wajar, dah saya tak percaya Allah, saya kembali kepada kemusyrikan, saya misalkan tidak mau lagi ibadah Islam, itu jelas kufur, tidak boleh kan? Bagaimana sekarang ada seseorang terpaksa harus ngomong seperti itu, diancam jiwanya. Nah, apakah dia berdosa? Nah, ini di sini karena ada keterpaksaan, maka itu lahirlah masalahnya jadi diperbolehkan. Ini kaitannya antara lain berhubungan dengan kisah Ammar bin Yasir. Ingat gak? Nah, Ammar bin Yasir ketika melihat ayahanda Yasir sudah meninggal, dibunuh. Yang pertama ibunya Sumayyah, Yasir dan Ammar ini masuk Islamnya lebih duluan Ammar, kemudian Yasir, lalu ibunya. Ini orang kecil, rakyat jelata. Nah, mereka beribadah. Semula sembunyi-sembunyi, lama-kelamaan ya ketahuan pula. Nah, ketika mereka beribadah ketahuan oleh orang-orang kafir, marahnya luar biasa. Maka mereka disuruh untuk kembali ke agama leluhur. Ketiga orang ini bertahan, tidak. Nah,
Karena bersiteguh tidak mau kembali, maka lahirlah ancaman. Ancaman yang pertama kali ditujukan kepada bundanya siapa? Sumayyah. Sumayyah tetap bertahan, tidak mau kembali. Nah, dengan dua keadaan yang berbeda, yang satu memaksa kafir, yang satu berprinsip tetap iman, maka berujung Sumayyah ditusuk, ditombak oleh Abu Jahal, meninggal di hadapan suami dan anak. Dalam keterangan lain, maaf saya belum memeriksa. Dalam keterangan lain, maaf, kaki kiri ditarik oleh kuda ke sebelah arah dan kaki kanan ditarik oleh kuda ke arah yang lain. Jadi sampai terbelah dua. Wallahu alam, benar atau tidak, yang jelas melambangkan kekejian mereka. Meninggal. Maka kalau ikhwatu iman mau tahu siapa yang pertama kali mati syahid dalam ajaran Islam yang Rasul, itu Sumayyah. Sumayyah yang pertama kali mati syahid dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi adalah Sumayyah. Itu. Nah, terus selanjutnya sekarang bapaknya siapa? Yasir. Udah, yang tadi lihat juga sama, berprinsip seperti istrinya, tidak mau. Akibatnya sudah disiksa habis-habisan dan dibunuh pula. Dua adegan ini disaksikan oleh putranya siapa? Ammar. Waduh, gawat ini. Bagian aku, hatiku tetap iman pada Allah, tapi kondisi, subhanallah, aku tidak mau cepat mati karena di hadapanku perjuangan terbentang luas. Aku mau hidup untuk berjuang, namun kondisi tidak mungkin. Maka langsung dihantam. Kembali pada agama kami, atau kamu bernasib dengan kedua orang tuamu. Ya, ketika itu Ammar dengan berlawanan antara ucapan dan hati, dia ngomong Hubal. Hubal itu dewa penolong. Hubal. Dengan menyebut Hubal, bukan menyebut Allah, maka dilepas. Karena Hubal itu melambangkan sudah kembali kepada agama dulu, kufur. Nah, begitu Rasul ini sudah ditinggalkan, Rasul datang ke sana, Ammar menangis habis-habisan. Ya Rasul, saya sudah kufur, saya sudah kembali pada agama yang salah. Kata Rasul, tidak. Bibirmu, hatimu. Artinya bibir kamu ngomong karena keterpaksaan. Nah, ini dasar Al-Quran, dalilnya ini ayat lil ayati, berdasar ayat illa man ukriha, kecuali orang yang terpaksa, yang diancam, yang dipaksa. Tetapi meskipun kalimat kekufuran keluar dari bibirnya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap teguh, tetap tentram dengan iman. Bibir mengatakan A, tapi hati tetap B. Boleh dalam kondisi keterpaksaan. Kenapa yang asalnya mengatakan kalimat kufur tidak boleh jadi boleh? Lil ikrah. Ya, penyebabnya adalah keterpaksaan. Itu bukan sebatas itu. Sama juga wasurbil khamri. Berarti kalau yubiha surba, ya, yubiha talapuda surba berarti. Wasurbal khamri, kecuali wawunya dianggap istinaf, surbu. Kalau diatapkan berarti surbal khamri. Demikian pula minum arak. Ya sudah, kita tahu arak haram. Terjebak ada lingkungan semacam itu, kita diancam, tak minum copot kepalamu. Gawat, gimana? Dalam kondisi keterpaksaan silahkan, asal betul terpaksanya, jangan coba-coba hayang ngasaan lah, datang saja ke sana, itu lain.
Tetap ya. Bisa dipahami Khotiman? Itu keringanan terlahir penyebabnya apa? Ikrah, keterpaksaan. Oke. Selanjutnya ar-rabi' yang keempat. Anisyan, lupa. Lupa pun penyebab jadi lahirnya keentengan, tahfifat. Lupa. Yang asalnya jadi tuntutan, tidak boleh, bahkan diancam, tetapi dengan lupa gak ada tuntutan. Ya. Fa'innahu, maka yang namanya lupa itu yartafi'ul ismu bisababihi, dosa hilang dikarenakan lupa. Yartafi'u arti asal menaik ke atas, maksudnya hilang ya. Dosa hilang, tidak ada, terhapus, bisababihi, karena adanya lupa. Contohnya apa? Kal akli fi Ramadan, seperti mana makan. Tambah satu lagi, syurbi boleh, 2 contohnya ya. Satu lagi apa? Jima, gari pohok mah, gitu kan gitu. Iya, cuman jangan popohan. Kal akli seperti makan, dan tambah yang lain. Di Ramadan nasiyan, karena dalam kondisi keadaannya lupa, sudah makan, hari geus wareg, inget saum, teruskeun we. Jangan dibatalkan, terus saja. Cuman hati-hati, di tengah-tengah makan ingat berhenti gitu. Berhenti, jangan diteruskan. Itu ya. Yang sudah masuk ke dalam dimaafkan, yang masih luar proboden tidak boleh gitu. Sebab lupanya sudah hilang gitu. Nasian. Sudah, itu contohnya bisa beberapa, itu bisa 3 ya yang tadi. Lalu sallama androk ataini, ini tadi masalah saum, sekarang masalah salat. Contohnya juga walau sallama, contoh kedua ini, walau sallama, dan kalau seseorang salam dalam sholat androk ataini, setelah 2 rakaat, tapi salamnya itu nasian, karena lupa. Ini pengalaman yang kita pernah alami. Kalau yang tadi lupa tentang itu kayaknya jarang, tapi kalau dalam sholat, iya, kita suka lupa salam atas. Dan yang lupa seperti ini Rasul pun pernah lupa. Sholat siang harusnya 4 rakaat, beliau 2 rakaat, salam sudah gitu. Maka orang-orang bingung, ada masalah, gimana ini, berpikir. Yang berani seseorang sahabat yang dijuluki apa? Dulyadain. Nama aslinya? Julukan anak tidak hafal, aslinya apalagi? Nama aslinya Hirbak. Catat, jangan lupa sampai kiamat. Ya, Hirbak. Nama aslinya sahabat itu Hirbak. Panggilannya Dulyadain, lakob, gelaran buat dia Dulyadain. Menurut sementara penjelasan, karena tangannya agak panjang dibanding yang lain, bukan panjang tangan, bukan. Iya, Dulyadain. Beliau bertanya, ya Rasulullah, anasita amku siroti sholat. Ya Rasul, apa Tuhan ini lupa ataukah sholat di qasar? Gitu kan? Kan seharusnya 4 rakaat ya. Rasul melakukan hanya 2 rakaat berjamaah lagi. Nah, yang lain tidak berani. Abu Bakar ada, Umar ada, yang lain ada. Tapi yang berani bertanya siapa? Hirbak. Gitu. Yang lain cuma berpendapat kayaknya ada wahyu baru ini, dirubah gitu. Sudah percaya saja, tidak tahu Rasul lupa gitu kan. Lantas Hirbak bertanya, ya Rasulullah,
anasita, lupakah Tuhan? Gitu. Aku siroti sholah, amku siroti sholah, ataukah sholat dikosor? Rasul menjawab, lam ansa wa lam tuksor. Aku tak lupa, sholat pun tak dikosor. Oh, kalau begitu Tuhan lupa. Orang lain bareng, iya Rasul, kita sholat cuma 2 rakaat. Ngobrol dulu, sudah tahu gitu, sholat ditambah 2 rakaat, tidak 4. Padahal sudah ngobrol, kan gitu? Kan gitu? Sudah salam, selang ngobrol ditambah 2 rakaat, tidak 4 ditambah. Nah, di sini masalah ikhwat iman. Ya. Nasyan kan lupa, watakalama, bahkan dia ngomongnya amidan, sengaja kan gitu. Hirbak bertanya sengaja enggak? Sengaja. Rasul menjawab sengaja enggak? Sengaja. Sudah beres 2 rakaat, kebingung timbul, lantas orang bertanya, sengaja ngomong. Rasul menjawab pun sama, dengan sengaja menjawab pertanyaan Hirbak. Nah, kenapa dia berbicara meskipun baru 2 rakaat, sengaja ngomongnya? Kenapa dia ngomong sengaja? Lidhannihi annahu qad akmala sholata. Sebab dia berprasangka, berperkiraan bahwa dia sudah menyelesaikan sholat gitu. Padahal tidak tahu itu karena lupa. Dalam keyakinan sholat 4 karena lupa, ternyata lupa tadi sampai dia ngomong segala macam, tidak usah diulang dari awal. Sholatnya tidak batal, sambung saja 2 lagi. Nah ini ya, maka di situ dinyatakan la tabtulu sholatuhu, tidak batal salatnya. Lain dengan yang sengaja motong 2 rakaat, sadar ngobrol heula jadi ka pasar teh henteu, itu lain masalah. Kan gitu ya, nggak boleh tuh. Alhamdulillah karena lupa ya. Kemudian dasar keterangannya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a. Allah itu wada'a, arti yang asal meletakkan, menyimpan. Yang paling pas menghilangkan. Sungguhnya Allah Ta'ala menghilangkan dosa an ummati, dari umatku. Kalau meletakkan kayaknya benar ya, sudahlah, menghilangkan atau menghapus atau tidak memandang dosa. Wado itu tidak memandang dosa an ummati, dari siapa? Dari umatku. Alasannya yang dihilangkan tidak dosa itu, pertama al khata, karena kesalahan. Yang kedua wanisyan, kesalahan bukan sengaja. Kemudian yang kedua kan nisyan. Yang ketiga selanjutnya wamastukrihu alaih, itu masuk pada keterangan yang atas, menguatkan wamastukrihu, dan segala perkara yang mereka terpaksa, dipaksa, diancam, ditekan. Itu haditsun hasanun akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Jelas ya, gak ada masalah ya. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 5. Iya. Ibu teman, kita lihat wal khamis, yang kelima. Ini masih berbicara dalam koridor penyebab ya. Penyebab lahirnya keringanan, takhfif. Al khamis al jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Seperti kata kalumi pisolah, ngobrol, nyarita ketika salat. Kenapa? Jahilan, dia tidak tahu. Ini ikhwatiman, di zaman Rasul ada orang sedang sholat, makmum ngobrol dengan kawannya. Ngobrolnya tidak diterangkan tentang apa, tentang urusan dunia lah. Kalau di kita barangkali ngobrol gini, sedang sholat jamaah,
nih Pak Aslam Arif nih bertanya pada siapa di pinggirnya? Ustaz Bekti ya. Nah, dengan bahasa yang loma, Ustaz Bekti, jadi nggak ke pasar nanti? Dijawab oleh dia, ya jadi atuh sudah sholat. Dijawab, dua-duanya tidak tahu bahwa itu terlarang, itu tidak membatalkan salat karena tidak tahu. Ya. Yang di zaman Rasul orang tersebut tidak disuruh mengulang sholatnya, tidak, tapi Rasul ngasih tahu ke orang itu bahwa dalam sholat itu la yasluhu min kalamin nas, tidak cocok masuk omongan orang gitu, tapi orang tersebut tidak disuruh mengulang. Oke. Fala tabtulu sholatuhu, tak batal sholatnya. Sudah, ini satu contoh. Contoh yang kedua, masih dikarenakan jahil, tidak tahu ya. Wakasti malil musta'iril ariyata. Wakasti malil musta'iri, seperti orang yang meminjam menggunakan. Al-musta'ir yang meminjam, istimal menggunakan. Kalau mau yang asli, seperti menggunakannya orang yang meminjam. Bisa dibalik, seperti orang yang meminjam menggunakan, memakai al-ariyata, barang pinjamannya. Barang pinjaman dia gunakan. Ketika dia menggunakan, dia tidak tahu bahwa pinjamannya itu sudah dikembalikan. Kalau dia menggunakan barang pinjaman atas dasar izinnya, boleh kan? Sekarang sudah dikembalikan, tapi kan dipakai. Misalkan waktu Iman meminjam pulpen, ya. Ketika kita minjam oleh yang punya diperbolehkan, boleh kita gunakan? Boleh. Silakan. Meminjam motor, sepeda, mobil, ya dikasih silakan pakai. Boleh dipakai? Boleh. Harus bayar? Enggak. Dosa? Enggak. Didenda? Apalagi enggak, sebab sudah diizinkan. Meskipun itu barang orang lain, yang pada pokoknya menggunakan barang orang itu tidak boleh. Gitu kan, gitu ya? Sekarang dipinjam, selama dia tahu dikasih izin, silakan pakai. Nah, sekarang dia minjam. Pinjamannya ini entah siapa yang mengembalikan, sudah dikembalikan pada yang punyanya. Tapi yang meminjam tidak tahu bahwa barang pinjamannya sudah, dia masih juga memakai. Kenapa yang memakai? Tidak tahu bahwa barang itu sudah dikembalikan, maka orang ini tidak dapat dendaan, tidak mesti bayar. Kenapa? Dia menggunakan karena ketidaktahuan dia gitu. Ya, wakasti malil musta'ir, dan contoh lain seperti orang yang meminjam, menggunakan atau memakai al-ariyata, barang pinjamannya. Kapan ia gunakan? Ba'da ruju'il mu'ir, setelah dikembalikan yang dipinjam tadi kepada yang punya, kan? Kembalikan, dia tidak tahu sugan teh can dibalikeun euy gitu kan gitu. Nah, disangkanya masih dalam posisi pinjaman. Itu dia menggunakan barang tersebut padahal sudah dikembalikan, landasannya jahilan. Karena tidak tahu. Landasan tidak tahu maka melahirkan pala ujrota alaih. Tidak wajib dia memberikan upah sebagai ganti atau barang sewa, enggak wajib. Gitu ya. Bisa paham? Kenapa tidak dituntut? Sebab dasarnya ketidaktahuan. Oke, Watiman, contoh lain. Ketika kita salat harus kemana menghadap? Kiblat. Ya gitu, bukan ke barat, bukan ke kiblat. Satu saat tidak tahu kemana ini arah kiblat, dan seringkali ketika perjalanan perasaan kiblat itu ke sebelah sana.
Suatu waktu kita merasa kiblat ke sebelah karena dirasanya kiblat itu, kita sholat sudah nanya pada orang tidak tahu, bawa alat-alat pun tidak tahu. Nah, sudah sholatlah. Kemana dia menghadap? Ternyata bukan ke kiblat. Dia menghadap justru sebaliknya ke sebelah timur. Gak usah diulang dan tidak berdosa. Ya, kecuali di tengah-tengah ada yang ngasih tahu, Pak, bukan ke sana kiblatnya, balikan di sini nih kiblatnya. Dia ngomong koma aing we, itu lain ya, gitu. Nggak boleh itu. Jadi harusnya yang ketidaktahuan hilang kan diberitahu. Kalau dia sudah ngomong koma aing noyod, itu namanya bedegong, kena lagi kepada tuntutan hukum, gitu ya. Paham ya teman? Alhamdulillah pinter Ya, as-sadis. Maaf. Di bahasa kita ada sadis saja lemak. Sadis bahasa kita artinya apa? Kejam, ya. Sadis. Ya, dasar wajahnya wajah sadis. Kalau dikembalikan ke Arab, wajah bahasa Arab sadis. Kenapa jadi wajah sadis wajah ke-6 gitu. Sudah itu mah hanya tambahan gurauan ya. As-sadis nomor yang ke-6, an-naqsu. Sebabnya kekurangan. Kekurangan bisa diartikan karena ketidakmampuan, kekurangan, terserahlah. Nah, fainahu yang namanya kekurangan itu nau'un, merupakan bagian minal masyaqqah, dari kesulitan. Yang namanya kekurangan itu bagian dari kesulitan. Maka dengan kaidah yang tadi al masyaqqatu tajlibut taisir kan gitu. Kekurangannya suatu bagian dari sulit. Nah, tolong dibaca di buku Ihwatul Iman, ada yang berbeda redaksi, coba baca. Yang id kanatin nufusu sama, tetapi ada yang lain. Silakan yang berbeda. Idan an-nufus ada di situ? Ada yang lain? Apa? Kalau id kanatin nufus itu sudah benar, tapi di buku yang lain bukan id kanatin nufus, idan nufusu ke situ. Maka kembali yang berbeda ke sini, ya. Ya. Id kanatin nufus, id itu sebab. Id bimana li anna, sebab, karena kanatin nufus, keadaan diri itu, ya, diri kita itu majbulah, tercipta. Majbulah, tercipta ala hubbil kamal. Jiwa manusia diciptakan oleh Allah cenderung senang pada kesempurnaan. Siapa yang ingin tak sempurna? Tidak ada. Semua orang yang wajar menghendaki sempurna, tapi kenyataan sering kekurangan, itu kan? Maka kalau Ihwatul Iman mau hidup sempurna, hidup lebih maju, mendapatkan pasangan yang istimewa, kehidupan yang mapan, itu bukan mahiwal, tapi betul-betul itu mengikuti jibiliyah. Ya, dia tercipta. Semua manusia yang normal, yang wajar, itu kalau menghendaki kesempurnaan memang sudah tercipta seperti itu. Iya, kita punya rumah kecil, tidak cukup, kurang, berharap cobalah mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah kita memiliki rumah besar. Jangan dikatakan mahiwal, tidak boleh. Itu wajar. Ya. Oke, justru kalau orang sudah rumahnya kecil, sudah segala macam, tidak sedikit pun ingin punya rumah yang agak luas, perlu dibawa ke psikiater itu. Iya. Ya, sebab sudah keluar dari sunatullah diciptakan. Sunatullah menciptakannya manusia majbulah, tercipta ala hubil kamal.
dengan kondisi senang mencintai kesempurnaan. Karena manusia mencintai, menyenangi kesempurnaan secara dari sanahnya, sunatullahnya, panasabahu at-tahfifu, cocok bagi orang yang memiliki kesenangan sempurna dikasih keringanan, dikasih keringanan. Untuk sendiri lakukan gak nyampe karena kekurangan, tapi tetap mau sempurna. Bagi orang yang kekurangan mengejar sempurna diberi keringanan lah. Sampai di mana kemampuan Anda gitu. Jadi mengejar kesempurnaannya mengikuti kemampuan dia gitu. Panasabahu, maka cocok buat dia at-tahfifu, keringanan, fit taklifat, dalam tuntutan kewajiban. Ya, iman begitu. Seseorang yang diwajibkan zakat, kalau memang dia tidak kekurangan dalam hartanya, bahkan berlebihan masuk nisab, bagus kan? Udah laksanakan. Dia bisa, tapi tidak melakukan dosa. Sementara orang ini kekurangan, tidak mungkin boro-boro zakat. Terlibat berdagang tidak, pertanian tidak, yang lain tidak. Apakah harus juga zakat? Enggak lah. Sesuaikan saja dengan yang cocok buat Anda, apa menerima gitu. Ya gitu ya. Iya. Disesuaikan. Maka sempurnanya dia bukan mengeluarkan, dalam apa? Menerima gitu. Pamindalika, di antaranya contohnya itu ada taklifis sobiyyi, tidak adanya tuntutan buat anak kecil. Apa? Tidak ada tuntutan buat anak kecil. Oke. Kedua, tidak ada tuntutan buat kaum istri. Tidak ada tuntutan yang bagaimana bikathirin mimma yajibu alal rijal. Buat anak kecil, buat kaum istri tidak ada tuntutan melebihi kewajiban bagi laki-laki. Gitu. Kenapa? Sebab perempuan tak sanggup memikul itu. Sudah, ketidaksanggupannya disesuaikan dengan kesanggupan dia. Anak kecil tidak bisa melaksanakan jihad seperti itu. Cukup buat dia mampunya di mana. Maka ada keterangan yang berkaitan dengan itu, rufi al-qalam antara lain itu ya, tentang si anak kecil. Jadi contohnya seperti tidak adanya tuntutan bagi anak kecil, juga tidak adanya tuntutan bagi kaum muda, lebih banyak ya, bikathirin, banyak sekali ya, dari persoalan yang wajib buat kaum laki. Contohnya kasolatil jamaah. Salat jamaah yang dituntut banget-bangetan siapa? Kaum rijal. Kaum istri tidak dituntut seperti kaum rijal. Anak kecil apalagi yang diancam oleh Rasul, kalau aku misalkan apa, cek bahasa Sunda mah, kalau aku mun kongang, apa sih bahasa Indonesia ari kongang? Aduh. Apa ya? Mun kongang mah digebung ku aing, kongang. Mun tega, mun apa? Nah, mun kawasa ya. Kawasa termasuk bagian tega ya. Mun kawasa mah. Oke. Ya. Itu yang diancam kaum rijal, kaum istri tidak kan? Kenapa tidak seperti pada kaum laki-laki? Sebab kaum wanita punya kekurangan. Kaum laki-laki untuk berjamaah
lebih leluasa ditimbang dengan keleluasaan kaum wanita. Mesti meninggalkan rumah, mempersiapkan makanan, ngurus anak dan sebangsanya. Kan gitu. Kalau laki-laki bisa pergi gitu, lebih leluasa. Maka bagi yang kurang kemampuan ke sana, udah diberi saja sampai mana dia mampunya. Kenapa dia tidak sama laki-laki? Sebab memiliki kekurangan gitu. Siapa lagi? Kasolatil jamaah, terus wasolatil jumaah. Ya, yang tidak masuk ke wajib sholat jumaah siapa? Anak-anak dan perempuan. Ya, tidak diwajibkan. Sebab punya kekurangan, ada tugas lain. Nah, selanjutnya wal jizyah. Jizyah itu bayar upeti. Yang harus bayar upeti siapa? Kaum laki, bukan perempuan. Nah, lanjutnya wa adami taklifil ariqo, dan tidak adanya tuntutan buat para hamba sahaya. Ariqo, ya, ariqo dari rokobah leher, ya, rikun. Nah, ini ketika kita bertemu di mana? Di apa? Di Gunung Puntang lahir pertanyaan ini. Yang bisa jawab anak gadis. Semua tidak bisa jawab, kan? Gitu. Ingat nggak? Ketika bicara apa? Saya ngasih soal masalah waris ya. Nah, penghalang dari untuk menerima waris itu ada 3. 1, berbeda agama, kan? Kedua, membunuh. Satu lagi apa? Ngahuleng 700 jelema tuh bisa ngajawab. Gitu. Yang bisa jawab anak gadis. Gitu. Apa kata dia? Rikun. Cuman kalau ditanya, rikun itu apa? Lupa lagi, cuman rikun itu. Ada yang menjawab wala. Wala bukan itu. Walam itu apa namanya? Hak menerima itu. Rikun itu dimerdekakan, hamba sahaya, ya. Oke. Bagaimana kita lihat seperti tidak adanya tuntutan buat al-ariqo, ya, jama dari rokobah, gitu, ya, al-ariqo, rikun, jama rikun, hamba sahaya. Nah, kemudian bagi hamba sahaya ini tidak ada paksaan bikathirin, melebihi atau banyak daripada yang diwajibkan kepada orang merdeka. Oke. Orang merdeka kewajibannya lebih berat ketimbang kewajiban. Nah, orang merdeka harus Jumatan? Hamba sahaya? Tidak. Kenapa? Dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Didikte oleh majikan. Tidak boleh bebas, kurang di situ. Sama dalam hukuman, kalau orang merdeka melakukan pelanggaran zina, bagi yang belum nikah dipukul berapa? 100. Ngenah 10 mah dicabok. Belegerkan nih 100. Hamba sahaya belum nikah berzina berapa? 50. Gitu. Ya. Wah. Ya. Jadi demikian pula tidak adanya tuntutan buat para hamba sahaya bikathirin, banyak, ya. Nah, tidak tuntutan banyak daripada yang diwajibkan kepada kaum yang al-ahrar. Ahrar apa itu? Orang-orang yang merdeka. Kenapa kewajiban mereka tidak seperti orang-orang merdeka? Alasannya likaunihim, karena keadaan mereka itu ala nisfi minal hurri fil hudud, setengah dari orang merdeka dalam hukuman. Orang merdeka 100 cambukan, bagi yang hamba sahaya berapa? 50 cambukan. Hanya dipandang kurang. Dah, tidak usah bingung-bingung, pokoknya kekurangan seseorang bisa melahirkan
ringan dalam tuntutan. Gitu aja. Ya. Cukup? Masih mungkin. Asar jam berapa? Lebih 25. Hah? Masih bisa ya? Kita selesaikan ya sampai 7. Mudah-mudahan bisa tamat. Asabi', penyebab yang ketujuh al-usr. Al-usr itu kesulitan, sulit. Dan wa umumul balwa, meratanya bahaya. Umumul balwa, merata umumnya bahaya. Di mana-mana masa gini itu. Jadi kesulitan dan umumnya masalah bahaya. Nanti kita lihat. 1 nomor 7 ini ada 2. Al-usru dan umumul balwa itu disatukan. Kesulitan dan umumnya bahaya, celak. Kas-shalah man najasah. Seperti melaksanakan salat dengan membawa najis, al-ma'fuwi anha, yang dimaafkan, yang tidak ada tuntutan. Tahu gambarannya? Sini Watiman. Apakah orang sengaja sholat membawa najis dosa tidak? Orang sholat sengaja membawa najis dosa. Sekarang dalam kondisi kesulitan dan bisa saja bahaya, orang tersebut ketika sholat tidak dituntut meskipun dia sholat dalam kondisi najis. Yang namanya kesulitan salah satu antara lain ketika safar. Ketika safar, pernah mengalami ketika safar baju kita najis, lalu mau sholat, waktu mau minjem nggak ada, beli uang tidak punya, sementara sholat harus kita sholat dengan membawa najis, sengaja tidak al-usr, karena sulit. Silakan, jangan istilahnya najis, saya mah nggak sholat hari ini. Itu nggak boleh. Ketika najis terbawa dalam kondisi sulit, tidak jadi tuntutan. Al-ma'fu anhu, itu dimaafkan. Sini Watiman, sini. Ditakdirkan saudara kita, saudara putranya, adiknya Kang Rizwan, Jang Rahmat, mantunya Pak Yahya, sekarang dirawat di rumah sakit. Karena apa? Bukan, satu lagi. Malaria. Ayeuna cikungunya, baneuri tak datang lupa, asli malaria. Nah, gini Watiman. Berbicara di rumah sakit seringkali di beberapa tempat lain dengan kelas PIP. Ya. Kalau kelas PIP, wah hebat-hebat. Tapi dalam kamar-kamar tertentu seringkali kasurnya juga sudah diompoli orang, gitu kan? Kemudian yang jadi tilam dia juga kena najis. Sementara harus sholat. Ini hanya ada yang itu. Mencari yang bersih nggak ada, apalagi dia tidak berdaya. Sudah alpa saja sholat izin gitu, nggak sholat meskipun najis terbawa. Itu al-ma'fu anhu. Kenapa dimaafkan? Karena dalam kondisi sulit, al-usr. Kalau umumul balwa, umumnya bahaya, bisa saja bagi orang ini perbannya itu sudah kena najis. Kalau dia harus sholat dibuka, bahaya, ya, bahaya. Ini bukan kesulitan lagi, sudah masuk umul balwa. Udah, kalau berbahaya dibuka, sholat saja.
Iwatiwan maaf. Bagi yang di pen yang patah tulang kan di pen ya, terserah mau di pinggang, mau di kaki, di mana itu mau tidak mau dalam umur 1 minggu apalagi berbulan-bulan itu seringkali najis terbawa kena. Lalu kalau mau sholat dibongkar apa? Itu balwa, itu bahaya ya. Nah, udah lakukan salat, bukan sengaja. Jadi adanya takhfif ini karena al-usra wa umumul balwa, itu sulit dan juga umumnya bahaya. Itu baik. Contohnya kasolati man najasah, solat sambil berbarengan bahwa najis, bukan sengaja tapi al-mafuwi anha, si najisnya yang dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sulit, bahkan bisa jadi bahaya kalau dibuka, dicopot, ditinggal. Oke. Juga contoh lain, kadamil kuruh wadamamil watinis syari. Ini setuju atau tidak terserah. Kalau saya di sini kayaknya kurang pas. Demikian pula salat membawa darah-darah karena sakit. Nah ini karena luka. Ini ada perbedaan. Ada yang menyatakan tidak najis, tapi sebagian orang ulama menyatakan najis. Maaf, darah luka. Tahu bisul? Bisul bahasa Arabnya damamil. Ada bahasa ngadumel, katanya ngabisul teh. Mendumel, ngabisul, kehel. Ya, damamil. Demikian pula ya, asalnya dumal, zamannya damamil. Dumal, zamannya damamil. Dumal, zamannya damamil. Demikian pula seperti darah-darah karena luka dan darah-darah bisul. Nah gitu. Ya itu dimaafkan. Ini tentu saja bagi yang berpandangan darah itu najis. Kalau yang berpandangan tidak najis, gak masuk contoh ini. Tetapi kalau digolongkan kepada kotor, itu boleh. Sengaja pakai pakaian yang kotor gak benar. Menghadap Allah harus bersih, bagus. Khudu jinatakum ala kulli masjid. Sengaja pakai pakaian bekas macul, kotor segala macam, najis sih tidak, cuman nggak sopan banget gitu kan, itu bolehlah di sini bisa diterima. Tapi kalau digambarkan sebagai najis, ini tentu bagi mereka yang memandang najis. Bagi yang tidak memandang najis gak ada masalah, paling dari sisi menganggap entengnya, ya, tidak semangat. Watinis syari' dan tanah di jalan. Watiman yang namanya tanah di jalan, jelaskan ada yang banyak yang kotor, bahkan yang najis. Sementara orang menyatakan tanah di jalan itu najis, tapi sementara orang tidak ada, tidak najis. Sebelum jelas-jelas ada najis. Itu kembali pada pokok ju'ilat liyal ardu tohuron wa masjidan. Itu yang menyatakan tidak najis begitu. Jadi contoh yang 3 ini mau diterima silahkan, mau tidak pun silahkan. Ya, buat kita pegangan adalah kesulitan, umumnya bahaya, bisa mendatangkan keentengan. Itu. Oke, contoh lain banyak contohnya. Wa minhu, di antara contohnya lagi, masyru'iatul istinja'i. Masyru'iyah disyariatkan al istinja, meper. Terang meper? Naon? Ya, bersuci, membersihkan bukan dengan air, ya. Dengan batu lah antara lain. Al istinja. Istinja.
Dengan apa? Bil hajar. Menggunakan batu. Kan gitu. Bagi kesulitan tidak ada air segala macam, tapi ini najis, udah meper saja pakai batu. Cuman jangan kurang dari 3. Hei. Boleh meper tapi batunya jangan kurang dari 3. Hati-hati ketika Rasul menyuruh pada sahabatnya datangkan 3 batu, lalu orang sahabat mendatangkan batu 2, tulang 1. Nah, Rasul dibuang, ini rausah kotor, ini bukan haknya. Batu 3 kalau ada. Kalau hanya 1 menemukannya gunakan saja. Tapi jangan akal-akalan. Yang penting batu bersegi 3 gitu. Batunya hiji 1, cuman bersegi 3, tetap saja 1. Ya. Berlaku kanggo hukum tetesna. Apanya Kasep? Berlaku kanggo hukum. Yang mana? Maksudnya kanggo perempuan. Betul, umum. Yang penting ketika al-musr, hati-hati nih. Ya teman. Kata Ustaz Wowo, jangan ngeres gitu kan. Jangan ngeres ya sudah, berlaku buat umum. Anak muda, orang tua, setengah baya, inin remaja, wanoja, gadis, silahkan. Stop, jangan diperpanjang. Baik teman. Pertanyaan terlalu jauh. Itu contoh lain. Masuk lagi. Masih contoh ini. Wa ibahatul berarti wa ibahati ya. Kasolah wa ibahati. Wa ibahatil istiqbal wal istidbari. Bolehnya istiqbal menghadap, wal istidbar dan membelakangi. Diperbolehkannya menghadap dan juga atau membelakangi fi qadail hajat. Ketika qada hajat, fil bunyan, di dalam bangunan. Di dalam bangunan sini Hotiman. Ada dalil yang mengatakan ketika qada hajat ada kalimat la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bil hajat. Tidak boleh ketika qada hajat, bisa qada hajat kecil, bisa besar ya. Jangan ketika qada hajat kita menghadap kiblat atau membalik kiblat. Berarti kalau di sini menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Kenapa? Sebab kita posisinya untuk ke kiblat ada di sebelah barat. Tidak boleh. Walakin syarriku au gharibu. Itu hadisnya gitu. Tetapi hendaklah kamu menghadap kiblat atau menghadap barat. Ini hadisnya diucapkan yang kiblatnya bukan di barat. Coba perhatikan. Kalian jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi. Walakin syarriku au gharibu. Tetapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Kalau kita menghadap timur yang barat, ya menghadap membelakangi. Ini berarti diucapkan di tempat yang kiblatnya bukan ada di sebelah barat. Nah, menanglah ngalir ngidul lawan gitu. Oke, bisa saja kiblatnya sebelah utara atau kiblatnya ada sebelah selatan, maka berusaha menghadap ke barat atau ke timur. Kalau kita jelas walakin janibu au syamilu gitu kalau di kita ya. Masih ada capek enggak? Saya capek teman tidak, tapi kagok ya. Walabsil harir lil hikkah dan menggunakan al harir sutra
lil hukkah karena mengobati gatal. Hukkah ya. Dalam keterangan bahwa harir itu dimakruhkan buat siapa? Buat kaum laki-laki, kan? Gitu. Tapi bagaimana ini perlu memakai harir sutra karena untuk mengobati hukkah gatal, silahkan aja. Gitu ya. Ibu Timan dipaksakan juga. Ini jelas otak kita sudah penuh. Kemudian contohnya, tapi contohnya masih berkutat di nomor 7. Contohnya banyak ya. Boleh pertemuan mendatang ya. Oke, insya Allah. Sampai situ dulu, sebabnya habis. Kecuali kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh ya silahkan Ustaz Dadang ya. Dadang Permana. Dadang apa? Pak Dadang Karnawan, silakan Pak Dadang. Ya. Ya. Oh iya. Nah iya, ini pertanyaan bagus. Kotiman. Kalau di lembur, di gunung, di pasir ya jelas batu. Tapi masalahnya di hotel. Ditakdirkan air tidak ada, yang ada tisu. Di sini ulama menggunakan kias, mengkiaskan, karena fungsi si tisu ini menyerap, ya, mengeringkan, itu dipandang seperti dengan batu. Itu. Jadi mereka menggunakan jalan kias pada batu. Ya, gunakan 3 aja tetap. 3-nya tetap kita gunakan. Ya, baik. Yang lain? Yo, silakan, Serobok. Ya. Terkali Saum hilap. Terus? Iya, anu tos di ieu nu terkait dina baham. Hayo. Dikeluarkeun. Sok, jawab. Yang sedang saum makan karena lupa, di tengah-tengah makan ingat sedang saum, konyolnya sedang mengunyah, gitu kan gitu. Bukan sudah selesai ditelan, tapi sedang pertanyaan, telan saja atau keluarkan? Iya teman. Ketika ingat jelas-jelas kita sedang saum, kagok teureui we, di situ pelanggaran karena sudah tahu. Keluarkan. Kumaha nu nyelap, lain salah urang, salah nyelap eta mah. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Wangsul karena contoh-contoh anu tadi. Ya. Contohnya kan jelas. Nah, kita cek contohnya mutlak untuk safar tadi menurut warna tayamum. Oh iya. Contohnya untuk bagi sakit. Nah, ya. biasanya bersafar. Tidak, satu contoh tidak berarti mutlak hanya untuk satu sebab. Bisa saja satu contoh itu sebabnya pilih salah satu. Dalam tayamum, safar penyebab ada, boleh. Sakit pun boleh tayamum. Jadi satu contoh ini masuk kedua masalah. Dilihat dari sakit boleh, dilihat dari safar boleh. Jadi tidak berarti sebuah contoh hanya untuk satu sebab saja, tidak boleh. Yang jelas mau menggunakan yang mana itu, ya, gitu. Tetapi kalau yang lain misalkan hanya untuk satu sebab, jangan dipaksa untuk yang lainnya, gitu. Baik, kapan lagi? Seorang perempuan yang berjilbab bekerja di perusahaan muslim. Iya. Ada ketentuan dia harus menanggalkan jilbabnya, kalau enggak dikeluarkan. Iya. Tapi orang itu karena
Baik. Persoalannya kalau kembali pada penyebab itu kelonggaran, buat dia meninggalkan kerudung tidak berdosa. Hatinya mutmainun. Cuman untuk keluar belum mendapatkan lapangan kerja lain, sementara anak-anak menunggu hasil dari dia. Nah, selama dia belum bisa meninggalkan keterpaksaan, dia tidak berdosa. Cuman atau dicari ke mahayang, nah itu lain itu ya. Oke. Alhamdulillah sudah ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bersama dapat dipahami dan dapat mempraktekannya. Allah memberikan anugerah pengampunan dosa pada kesalahan kita, dan Allah memberikan ganjaran terhadap usaha kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh ditutup? Mangga atuh.